Tema kali ini kita ingin membahas mengenai murai batu yang tidak layak dipelihara ya teman-teman. Awas, murai batu seperti ini tidak layak dipelihara. Nah, untuk murai batu seperti apa sih yang tidak layak kita pelihara ya? Dalam tanda kurung atau tanda petik ya teman-teman, kita yang orientasinya untuk lomba dan kita orientasinya juga untuk memikirkan hal-hal yang lain ya, tidak hanya sekedar memikirkan lomba murai batu, tetapi juga di waktu dan biaya. Lain cerita ketika kita ingin dibagong-bagongkan, silahkan diteruskan untuk murai batu yang seperti ini kalau mau dipelihara. Karena dalam pemikiran saya ketika waktunya terlalu lama untuk mengondisikan burung murai batu seperti apa itu yang sudah terlanjur rusak, untuk mengembalikan ke titik awal juga belum tentu bisa, masih 50-50 juga dan risikonya malah susah ya. Terus biaya juga tidak sedikit ya. Orientasi kita untuk memelihara murai batu untuk apa sih? Kalau untuk memenangkan lomba ya kita harus memiliki gacuan yang benar-benar perfect ya, benar-benar dalam artian paling bagus lah. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai murai batu trouble kok untuk lomba ya. Ini sama saja kita balapan motor tapi menggunakan motor yang rusak, itu akan percuma. Mungkin motor itu bisa jalan, tapi untuk soal kecepatan dan soal untuk kita merawat itu lebih ekstra dan lebih ini lagi ya, biayanya pasti lebih membengkak. Sama saja dengan burung murai batu. Lantas murai batu seperti apakah itu? Murai batu yang pertama adalah burung gacor ya, bocor di rumah. Nah, burung gacornya itu bocor. Gacor bocor itu seperti apa sih? Dia bunyi mengeluarkan materi itu tidak tahu waktu teman-teman. Jadi kayak MP3 aja ya, selalu bunyi terus ya, bunyi terus, dan itu sering banget ngeluarin materi-materi. Nah, burung seperti ini tidak layak untuk dilombakan. Bahkan mayoritas ya, saya tidak omong 100%, mayoritas burung yang gacor di rumah, bocor ya, bocor sama gacor yang biasa itu berbeda. Karena kalau untuk sudah bocor itu biasanya dia akan kehabisan tenaga saat dilombakan, dia malah cenderung ngetem, diem, dan tidak mau neken lawan saat di lomba. Malah cenderung diem dan menunggu. Biasanya itu kalau burungnya terlalu bocor saat di rumah. Makanya untuk murai batu, teman-teman pemain murai biasanya yang paham betul, yang senior-senior itu justru burungnya saat di rumah itu malah cenderung diam, cenderung santai. Ya, ada waktu-waktu tertentu untuk mengeluarkan materi. Saat mungkin ada pemantik seperti tukang some, tukang cilok lewat, tukang es ya. Biasanya dia akan nembak-nembak dalam artian mengeluarkan materi-materi yang ada di dalam burung murai batu itu sendiri karena mentalnya bagus. Terus ada pemantiknya yang tadi suara asing. Kalau burung murai batu yang bagus biasanya ditandai dengan tadi, kalau ada suara asing dia akan mengeluarkan suara ancaman, yaitu suara teritorial, penguasa wilayah. Itu kan naluri dari burung murai batu itu kan penguasa wilayah. Nah, itu satu, bocor ya. Yang kedua, burung rusak ya. Burung rusak itu seperti apa? Burung rusak itu ya mau di kayak gimana, biasanya ditandain dia ngejar-ngejar lawan ya. Bukan soal tinggi birahi, tinggi emosi ya. Ini burung ini memang sudah burung rusak. Jadi mau diapakan juga, waduh, udah susahnya sudah minta ampun ya. Udah biasanya ngejar-ngejar lawan yang over gitulah teman-teman. Bisa, teman-teman pasti paham lah. Jadi kalau udah mau disetang-setting kayak apa ya nggak akan ketemu, karena burung itu memang benar-benar sudah rusak ya, sudah rusak. Bukan soal birahi atau emosi ya, bukan soal itu. Karena ini rusaknya itu rusak parah. Jadi mau diapakan, mau cacing, mau dicacing, mau di apa, itu juga udah nggak ngaruh. Nah, ini burung seperti ini tidak layak. Lantas untuk membenahi seperti apa? Biasanya untuk solusinya burung murai batu yang rusak-rusak seperti itu, kalau saya pribadi terus para senior-senior biasanya jalan pintasnya daripada pusing dan buang waktu, biaya, tenaga dan pikiran, lebih baik sambil membenahi kita juga produksi, yakni kita breeding. Biasanya untuk burung murai batu rusak, solusi satu-satunya adalah breeding. Mulai dari yang cabut bulu, mulai dari yang ngejar lawan tadi, mulai yang nakal yang nggak karu-karuan, itu solusi terakhir biasanya kita breeding. Kenapa kita breeding? Breeding kita nggak memikirkan bahwa kita harus membenahi burung murai batu itu.
karena dia saat di breeding dia akan produksi, ya, akan produksi. Terus dia juga kalau soal perawatan dia tidak mengeluarkan biaya karena dia juga produksi, intinya itu. Nah, intinya itu, dan semua hasratnya tersalurkan, nanti tertata, mungkin dari beberapa periode bisa kita coba lagi ke lapangan. Biasanya setelah mutasi atau apa itu, setelah di breeding dan mutasi biasanya dia mulai bisa kita mainkan lagi, itu pun tidak akan kembali 100%. Terus burung stres yang cenderung sering bengong teman-teman, hanya di contoh gantungan A digeser ke gantungan B saja burungnya sudah bengong, satu titik bengong aja, dikasih bahkan kita kasih tangan goprek-goprek gitu juga udah nggak respon, seandainya respon pun mengalami nabrak-nabrak sangkar. Nah, ini burung seperti ini sebaiknya teman-teman coba pikirkan deh, itu pasti ini apa sih namanya, akan membuang waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Kalau teman-teman mau menginvestasikan dan mengadu dengan burung seperti itu ya silahkan. Kalau saran saya ya mendingan burung yang mentalnya bagus, yang masih oke, belum merusak ya, yang siap gantang lapangan ya, nah itu ya, tinggal nyari setnya aja ya, nyari settingannya. Tapi kalau burung udah tatapan bengong seperti itu, waduh, udah repot ya. Kadang gacor di rumah, gacor ya kan, bunyi bunyi, tapi begitu burungnya kita pindahkan gantungan aja, sangkarnya nih kita geser, dia udah bengong lagi. Wah, ada loh burung seperti itu loh teman-teman, hati-hati loh ya. Kalau ada burung seperti itu, wah repot ini, susah ini ya. Salah satunya ya coba untuk membenahinya ya tadi lagi, breeding aja ya, breeding aja dulu 3 periode atau berapa ya. Terus tadi burung stres sudah ya, tidak respon. Nah, ini burung yang tidak respon dalam artian memang tidak punya mental ya. Tapi saya garis bawahi di sini kan kadang kita nggak tahu nih burung saya punya mental apa tidak ya kan. Udah dapatnya burung nggak bunyi, paling cuma meriwik kecil-kecil aja, itu pun kalau ada orang takut. Nah, untuk burung-burung seperti ini sebaiknya ya teman-teman sekali lagi kalau mau telaten ngerawat atau menukar waktunya yang begitu lama dan banyak serta biaya pikiran, saran saya mending ganti burung murai batunya ya teman-teman. Kenapa? Ya karena tadi kalau memang orientasinya untuk lomba ya beda cerita dengan penghobi, sekedar penghobi ya. Kalau untuk lomba itu target utamanya ya pasti biasanya mayoritas yang menang ya kan. Ngapain kita lomba kalau kalah ya kan, buang-buang duit kan gitu. Ya kalau sekali 2 kali 15.000 sih oke lah. Ini 30-50 ribu untuk murai batu ya bengep juga kalau terus-terusan kondangan ya kan. Busit tuh kalau orang ngomong lomba murai batu, yang penting ngopi dan ketemu teman-teman, terus mau kalah terus-terusan ya sampai abadi selamanya. Wah, itu bohong banget ya. Bohong banget. Saya sendiri kalau lomba aja jujur saja target menang ya. Kalau target harus menang. Nah, kalau nggak menang waduh malu ya. Kalau kita sih punya malu, kalau saya loh ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Karena kebetulan burungnya selalu juara. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mampir. Kita masuk ke penutup.